Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk PPK, religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. PPK, salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk the best. I am the best, you are the best, we are the best, the best, the best, the best. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Masih ingat dengan tepuk-tepuk yang ibu sampaikan barusan? Ibu berharap kalian masih mengingatnya dengan baik ya, agar nanti kalau kita bertemu lagi, kita masih bisa melakukan tepuk-tepuk yang barusan ibu sampaikan. Oke? Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi yang belum sempat Ibu ajarkan, yaitu mengenai pendidikan agama Islam kelas 3. Namun, sebelum kita mulai, mari kita membaca doa sebelum belajar, agar apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal alamin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan beri aku pemahaman. Amin. Yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah pelajaran ke-11 mengenai dzikir dan doa setelah sholat. Kalau kalian ingin membuka bukunya, itu ada di halaman 143 ya, tetapi sekarang kalian cukup mendengarkan ibu saja dari video ini ya. Kalau mau mempelajari di buku, nanti setelah mendengarkan video ini. Oke? Paham? Akan langsung menjelaskan mengenai dzikir. Tadi kan judulnya dzikir dan doa setelah sholat. Yang pertama, Ibu akan jelaskan mengenai arti dzikir. Dzikir secara bahasa artinya ingat atau mengingat. Ya, dia berasal dari bahasa Arab ya, dzakaro artinya adalah mengingat. Yang dimaksudnya mengingat siapa sih? Tentu saja mengingat Allah, makanya disebut dengan dzikir. Sebetulnya lengkapnya itu bukan dzikir saja, tetapi zikrullah. Tetapi sekarang kita sudah paham bahwa yang dimaksud dzikir itu pasti adalah mengingat Allah. Setelah mengerti arti dzikir, Ibu akan jelaskan tentang artinya doa. Doa itu apa sih? Doa itu adalah memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara merendahkan hati dan tunduk kepadanya. Jadi, yang namanya doa itu memohon sesuatu. Apa sih sesuatu itu? Macam-macam. Sesuatu itu bisa berupa rezeki. Sesuatu itu bisa berupa kesehatan. Sesuatu itu bisa berupa kepandaian. Sesuatu itu bisa berupa keselamatan dan lain sebagainya. Dan ketika kita memohon kepada Allah, kita lakukan dengan cara merendahkan hati dan tunduk kepadanya. Ingat, memohon sesuatu hanya dibolehkan kepada Allah, tidak boleh kepada sesuatu yang lain. Misalnya memohon kepada pohon yang besar gitu, yang angker gitu. Boleh tidak? Tidak, itu namanya adalah perbuatan syirik. Dan orang yang melakukan perbuatan syirik namanya musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Jadi, kita hanya boleh memohon sesuatu kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain.
Untuk selanjutnya, Ibu akan jelaskan tentang contoh lafadz-lafadz zikir. Lafadz itu adalah kata ya, kata-kata zikir. Sebetulnya banyak sekali kata-kata zikir, tetapi Ibu akan menjelaskan sesuai yang ada di buku saja ya. Di sini Ibu sudah rangkum ada 4 lafadz zikir yang dijelaskan di situ, yaitu yang pertama istighfar, yang kedua tasbih, yang ketiga tahmid, dan yang keempat takbir. Ibu akan jelaskan satu persatu untuk apa lafadz zikir itu diucapkan ya. Yang pertama istighfar. Nih, yang pertama istighfar. Istighfar itu dibaca ketika kita ingin memohon ampunan kepada Allah. Lafadznya adalah astaghfirullahalazim. Artinya, aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Kemudian tasbih. Tasbih itu sebetulnya dibaca ketika kita melihat sesuatu yang memukau, sesuatu yang mengagumkan. Lafadznya adalah subhanallah. Artinya adalah Maha Suci Allah. Kemudian yang ketiga tahmid. Pakai dal ya, makanya kita baca tahmid. Bacaannya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang ini Ibu yakin lah kalian sudah paham, sudah tahu artinya apa, karena sering kita ucapkan ya. Yaitu artinya segala puji bagi Allah yang merajai seluruh alam. Apalagi yang keempat nih, namanya takbir. Bacaannya Allahu Akbar. Artinya adalah Allah Maha Besar. Kembali lagi ke istighfar. Dzikir ini biasanya kita baca setelah sholat. Tetapi sebetulnya dzikir itu boleh dibaca kapan saja. Tidak harus ketika selesai sholat. Bahkan boleh dibaca kapan saja dan di mana saja. Ketika kalian berkendara, boleh membaca dzikir, tidak harus selesai sholat. Ketika kalian di rumah, di perjalanan, pagi, siang, sore, malam, boleh kalian baca kapan saja. Gitu ya. Untuk setelah sholat, biasanya lafadz istighfar itu dibaca sebanyak 3 kali. Sedangkan tasbih dan tahmid, kemudian takbir biasanya dibaca sebanyak 33 kali. Seperti itu ya, yang ada di buku bosnya. Boleh kalian lihat lagi nanti untuk lebih jelasnya ya. Membaca zikir, kita akan akhiri sholat itu dengan membaca doa. Doa itu sebetulnya banyak sekali. Kan tadi artinya memohon sesuatu kepada Allah. Berarti kalau memohon kepintaran, doanya yang memohon kepintaran. Doa misalnya kepengen dapat rezeki yang banyak, ya doanya sesuaikan gitu. Tetapi di sini Ibu hanya mencontohkan 2 doa saja. Doa yang penting sekali untuk kita ucapkan apalagi setelah sholat. Yang pertama adalah doa untuk kedua orang tua kita. Sebetulnya bukan hanya untuk kedua orang tua kita saja, karena yang pertama redaksinya atau kalimatnya adalah Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu akan artikan kata per kata. Robbi, ya Tuhanku, ighfirli, ampunilah dosaku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma, warham dan sayangi siapa? Huma, mereka berdua, kama robbayani, seperti mereka berdua menyayangi kami. Kapan? Shaghira, ketika kami masih kecil. Sebetulnya kasih sayang orang tua itu tidak hanya ketika kita masih kecil saja, bahkan sampai sekarang pun orang tua kita masih sangat sayang terhadap kita, iya kan? Ke kalian semua, ke ibu, bahkan ke ibu nih yang sudah tua begini juga masih disayangi sekali sama orang tua ibu, ya kan? Iya. Kemudian doa yang kedua, ini bisa dibilang doanya orang yang serakah.
Tapi serakah dalam arti yang baik ya. Bagaimana doanya? Doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kembali lagi Ibu akan artikan kata per kata. Rabbana, ya Tuhan kami. Atina, berikanlah kepada kami fid dunya, di dunia, hasanah apa? Berupa apa? Hasanah berupa kebaikan. Wa fil akhirati, dan di akhirat berupa apa? Hasanah, kebaikan. Gitu. Jadi di dunia kita memohon hasanah atau kebaikan, dan di akhirat kita juga memohon hasanah atau kebaikan. Waqina, dan jauhkanlah kami, lindungilah kami dari apa? Adzabannar, dari siksa api neraka. Jadi dua doa ini yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu doa kepada orang tua kita, dan yang kedua adalah doa memohon keselamatan atau kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk doa yang lain boleh kalian rangkai sendiri. Boleh dengan bahasa Indonesia, boleh bahasa Jawa, boleh bahasa apa saja, Allah paham kok. Jangankan diungkapkan dengan bahasa, yang ada di dalam hati saja Allah tahu. Seperti itu ya. Silahkan kalian kreasikan sendiri doa apa yang ingin kalian ucapkan. Kemudian yang selanjutnya, ini poin penting ya, mengenai zikir dan doa kepada Allah setelah sholat. Berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita tentram. Jadi yang menjadikan hati kita tentram itu adalah berzikir dan berdoa. Kita balik sekarang, berzikir dan berdoa kepada Allah menjadikan hati kita tentram, tenang. Dan yang menjadikan hati kita tenang, tentram adalah zikir dan doa setelah sholat kepada Allah. Faham anak-anakku? Bisa dipahami? Pada kesempatan kali ini, Ibu cukupkan penjelasan yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.